Terima kasih pada pembawa acara dalam sharing Dhamma Sekolah Bodhidharma Batam. Suatu kebahagiaan bagi saya bisa bersama-sama kita melakukan kebajikan. Ya. Namun sebelumnya, Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu sekalian serta anak-anak yang berbahagia, tidak mengurangi semangat kita di dalam belajar Dhamma. Tentu ketika kita mengenal Dharma, rasa hati semakin damai, tenang, ya. Sehingga pada kali ini Bante mengambil tema dalam perkembangan Dhamma. Dhamma tak pernah menyakiti, ya. Sehingga apa yang harus kita lakukan ketika kita mengenal itu, sedangkan banyak orang mencari perlindungan ke sana kemari, mencari pencerahan. Namun sejatinya pencerahan dan perlindungan itu berada di dalam diri kita. Maka ketika kita mengenal Dhamma, untuk menemukan Dharma itu, maka selayaknya kitalah yang harus melalui itu. Ibaratnya kita, umat Buddha, ya, sudah diberikan peta oleh Guru Agung kita Buddha. Peta itu, ya, yang akan menunjukkan jalan kemana pencapaian kebahagiaan. Namun ketika kita hanya mengagumi, ya, peta itu, kita tidak pernah melalui dan menggunakan peta itu, maka dengan sendirinya kita tidak dapat merasakan proses kebahagiaan. Maka ketika kita berbicara dengan Dhamma, Dhamma bukan untuk dipertarungkan. Dhamma bukan untuk dibela. Namun Dhamma itu adalah peta menuju pada kebahagiaan. Dalam perkembangan, ya, Buddha membubarkan Dhamma, Buddha tidak pernah mengajarkan pada pengorbanan. Pengorbanan yang menyakiti dan menghilangkan makhluk lain untuk bahagia. Namun Buddha mengajarkan bagaimana kita memahami Dhamma itu sebagai bentuk jalan supaya kita memiliki usaha yang gigih, di mana perkembangan Dhamma itu kita yang merasakan. Kita untuk mencari berkah Dhamma, berkah kita belajar Dhamma, bukan kita dilihat oleh orang lain sehingga kita memperoleh berkah kebahagiaan dari Dhamma, tidak. Namun Dhamma sebagai rumusan menjawab segala sesuatu persoalan yang kita hadapi. Itulah Dhamma. Dhamma tidak menjanjikan, namun Dhamma membuka ruang kita untuk berpikir secara luas. Maka segala sesuatu penderitaan yang ada di dalam diri kita, tentu kita bijaksana. Penderitaan itu bukan diakibatkan oleh makhluk lain atau objek lain. Namun penderitaan itu diakibatkan oleh diri kita sendiri yang belum mampu memahami
belum mampu menjaga kondisi batin untuk selalu menerima. Maka dalam rumusan kita, dalam agama Buddha mengenal 4 kebenaran mulia. 4 kebenaran mulia itu sebagai rumusan bahwa kita hidup ini tidak hidup pesimis. Tentu anak-anak sekalian belajar itu untuk mencerahkan. Ya. Belajar untuk mencerahkan, untuk tercerahkan. Ya. Pasti kita mengenal ya, dengan 4 kebenaran mulia itu. Ya. Kita mengenal bahwa adanya penderitaan. Adanya penderitaan yang ada di dalam diri kita. Namun penderitaan itu bukan ya hal yang permanen. Maka harus kita gali bahwa penderitaan yang kita alami itu ada sebabnya. Samudaya. Dan itu bisa kita lepaskan. Ada jalan untuk pencapaian itu. Dan bisa hilang, bisa selesai. Dengan demikian, tentu perkembangan, ya, kita mengharapkan perkembangan dhamma. Ya, di dalam diri kita ini harus ya, seyogyanya kita melatih dari saat ke saat, melatih moral kita untuk menjadikan dhamma bersemayam di dalam diri kita itu betul-betul menjadi kediaman yang baik. Ya. Bukan kita memeluk agama Buddha lalu kita menginginkan perkembangan Buddha Dhamma, mengembangkan perkembangan Dharma itu dengan berpikir yang negatif, ya. Namun kita melihat perkembangan Dharma yang diajarkan oleh Guru Agung kita Buddha dari saat ke saat terus memancarkan metta, memancarkan cinta kasih. Cinta kasih ini ya dipancarkan untuk dipraktikkan di dalam kehidupan kita. Selalu kita membaur cinta kasih kita bangun dengan kuat. Sehingga dengan pondasi cinta kasih ini kita mampu melihat ya, keberadaan kita di alam semesta ini yang beraneka ragam, ya, beraneka ragam, ya, sifat, sikap, karakter, ya, tentu ini menjadi kekayaan kita untuk berlatih, untuk menjadi guru. Namun dengan kekayaan itu, ya, dengan kekayaan itu kita tidak berkecil hati, ya, sehingga kita harus memandang perkembangan Dharma itu dengan cinta kasih. Di mana kita menginginkan perkembangan Dharma, tentunya kitalah yang harus menebar cinta kasih kepada semua makhluk hidup. Ketika kita menebarkan cinta kasih, tentunya terbangun, ya, terbangun batin yang tidak menginginkan makhluk lain itu menderita. Jangan-jangan melihat makhluk lain menderita, kita tidak tega. Maka batin karuna kita tumbuh. Ya. Kita tumbuh. Apapun ya, perbedaan. Dan ketika mereka, sahabat-sahabat kita yang berbeda, karakter yang berbeda, melakukan hal yang baik, kita ikut bermudita cita. Disitulah tumbuhnya batin simpati di dalam kehidupan kita, di dalam jiwa kita. Sehingga apa yang muncul? Ya. Ketika batin kita tertata, ya, apapun bentuknya, ya, apapun bentuknya,
yang melewati pikiran kita, ya, melewati kehidupan kita, tidak menggoyahkan kita untuk hidup lebih baik. Apalagi sebagai siswa, ya, sebagai anak-anak sekalian, untuk belajar butuh perjuangan, ya, perjuangan, butuh tantangan, ya, karena belajar itu, ya, proses kita untuk tercerahkan, dan belajar itu kita supaya tahu, ya, atau menemukan jalan kehidupan kita yang lebih baik. Maka setelah kita belajar, kita tahu bagaimana kita hidup dengan baik. Tidak hanya ketika kita belajar lalu tumbuh pengetahuannya saja. Namun setelah kita belajar, tahu bagaimana kita hidup dengan baik. Kita menemukan rumus hidup lebih baik. Ketika anak-anak sekalian belajar di sekolah, lalu menemukan rumus untuk memecahkan masalah, maka masalah itu kita selesaikan. Dan apa yang terjadi? Semakin hari, ya, kehidupan kita semakin disiplin, sehingga kita menemukan kehidupan yang disiplin di dalam kehidupan kita. Jadi belajar bukan hanya sekedar mengembangkan pengetahuan kita, namun dalam pembelajaran ini kita diharapkan untuk menemukan, ya, menemukan cara hidup yang lebih baik. Maka sesuai dengan Dharma atau Buddha ajarkan, Buddha tidak pernah menjamin bagi para siswanya untuk, ya, langsung mencapai nibbana. Namun Buddha menganjurkan bahwa para siswa untuk membuktikan sendiri ehipasiko. Maka Buddha hanya memberikan peta, ini jalannya. Sehingga apa? Barang siapa yang menggunakan peta itu dengan baik, maka orang itu akan menemukan dan merasakan proses kebahagiaan perkembangan. Perkembangan Dharma bukan, ya, bukan karena menyakiti, menginginkan makhluk lain menderita. Namun jelas perkembangan Dharma itu menuntun kita untuk bijak di dalam menanggapi kehidupan kita. Kehidupan kita yang terus berputar. Setiap hari permasalahan-permasalahan selalu ada di dalam kehidupan kita. Namun kita selalu dituntut untuk mencermati, untuk hening. Ketika kita hening, setidaknya kita mampu melihat dengan jelas persoalan-persoalan yang kita hadapi. Apa tujuan kita belajar Dharma? Lalu apa manfaat kita belajar Dharma? Maka belajar Dharma bukan mengisi ruang-ruang kosong dalam diri kita dengan penuh kebencian, penuh ketamakan. Namun belajar Dharma itu untuk mengisi ruang-ruang kosong kita, supaya kita mampu menerima dan mensyukuri segala sesuatu yang muncul, tenggelam di dalam diri kita itu tanpa harus terjadi kekacauan di dalam batin kita. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Perkembangan Dharma bukan karena untuk memberikan rasa tidak nyaman, namun perkembangan Dharma itu untuk memberikan rasa nyaman bagi sekitarnya. Terbangun kusala, ya, kita menjadi teman yang baik bagi siapapun, ya.
Sehingga dharma ini betul-betul menyejukkan, mendamaikan. Ketika kita, setiap individu, setiap anak, ya adik-adik sekalian, memiliki komitmen saya harus menjadi sahabat yang baik. Saya harus menjadi sahabat yang baik bagi siapapun. Ya. Bisa bertutur kata dengan baik, bisa berlaku dengan baik, berjumpa dengan siapapun, bisa menghormati dengan baik, namo budaya. Ya. Tentunya ini adalah perkembangan apa yang ada di dalam diri kita itu berkembang, muncul kebijaksanaan. Ketika kita pemahaman dharma itu berkembang, maka kebijaksanaan itu berkembang. Ketika kebijaksanaan itu berkembang, maka kediaman luhur di dalam diri kita itu berkembang. Maka perhatian ini, ya, kita sebagai manusia itu betul-betul dibutuhkan. Ya. Maka samadhi itu menjadi hal yang utama. Samadhi itu menjadi kebutuhan bagi kita untuk dapat merefleksikan kehidupan ini dengan baik. Sehingga kita harus mampu membedakan perkembangan dharma itu tidak dilandasi dengan kebencian, ya, kebodohan, ketamakan. Namun ketika kita betul-betul mendalami, merasakan apa tujuan kita belajar, tentunya untuk menemukan cara hidup kita. Dengan belajar kita menemukan cara hidup kita untuk lebih baik. Ya, apapun yang kita pelajari, tidak hanya sebatas wawasan, namun apapun yang kita lakukan itu setidaknya menjadi karya di dalam kehidupan kita. Sehingga seperti Buddha yang Buddha ajarkan, praktik Buddha, karyanya Buddha adalah mampu mengajarkan dharma itu dengan sempurna. Tanpa membedakan, siapapun boleh merasakan, siapapun boleh merasakan berkah dari belajar dharma. Maka dharma di dalam perkembangannya ini adalah dharma sebagai proses kita belajar. Dharma sebagai proses kita belajar, tentunya dharma sebagai rumusan untuk menjawab segala tantangan yang muncul di dalam kehidupan kita. Dharma sebagai rumusan, apapun permasalahan kita, itu bisa menjawab. Maka 4 kebenaran mulia ini, ya, apapun dukanya, apapun penderitaannya, itu tidak paten, tidak abadi. Bisa diselesaikan dengan baik. Maka kita pun diajarkan 8 ruas jalan utama. Berpikir dengan baik, berucap dengan baik, penghidupan dengan baik, ya, konsentrasi dengan baik, sehingga kita bisa menemukan kediaman dan manfaat kita belajar. Tentu ini tidak hanya tidak mudah, butuh komitmen yang kuat, tekad yang kuat di dalam diri kita. Siapapun yang kita memiliki tekad untuk belajar, tentu disitulah kita harus membuka hati, membuka ruang untuk dapat menerima, mensyukuri proses pembelajaran yang kita lalui. Sehingga apapun prosesnya itu adalah bentuk pembelajaran. Sehingga apapun karyanya di dalam pembelajaran itu adalah mahakarya dalam diri kita. Maka kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu untuk terus berusaha. Sehingga usaha kita betul-betul mampu menjadi karya di dalam kehidupan kita.
dalam kehidupan kita pun kita mampu menemukan karya bentuk dharma yang menunjukkan di dalam diri kita, menjadikan manusia yang mampu bijak, menjadi rasa mensyukuri segala sesuatu dan mampu menerima segala sesuatu, sehingga kita tidak mudah terombang-ambing ketika kita sedang di dalam keadaan yang kurang baik, ya kita menerima dan kita harus langsung angkat tangan, angkat kaki, ya apa yang harus kita lakukan ke depan yang lebih baik dan terus belajar. Ini adalah semangat atau wirya di dalam Buddhis. Wiryanya dalam Buddhis itu adalah terus berkumandang, apapun bentuknya kita tidak boleh lengah dan tidak boleh padam. Harus terus bersemangat. Demikian, semoga kita semua diliputi kebahagiaan, kesehatan, sehingga kita mampu melalui peta-peta yang diajarkan bisa kita lalui bersama sehingga kita dapat pencerahan berkah dari kita belajar. Sekian, terima kasih. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.